Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidu Safitri, NIM 241101010064. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi peserta didik. Baik, pendidikan ini membuat siswa belajar bagaimana hidup masyarakat, bukan hanya belajar di sekolah, tapi juga melalui kebiasaan, nilai, dan juga orang sekitar. Kemudian sosiologi ini menjelaskan bahwasannya manusia ini dipengaruhi oleh aturan dan juga peran yang ada di dalam masyarakat, dan juga dapat membentuk dan juga mengubah lingkungan sosial dengan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, orang biasanya mematuhi aturan supaya diterima, dan juga adanya ketidaknyamanan ketika ia tidak melakukannya atau karena dikucilkan, takut dikucilkan. Kemudian kita jadi tahu siapa diri kita dengan peran yang kita mainkan, dan juga kelompok yang ada di sekitar kita itu mengaruhi bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain. Selanjutnya, di sekolah orang bertindak sesuai dengan peran dan juga aturan, dan ada kalanya mereka merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, anak belajar cara bersikap dengan meniru orang lain, terutama ketika ia merasa cocok dan juga tidak melihat dampak buruknya. Kemudian, pendidikan penting bagi siswa dengan membekali pengetahuan dan juga keterampilan, akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya penyebab kemajuan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, latar belakang keluarga. Interaksi antara keluarga, orang tua, dan juga anak di rumah ini sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan anak di sekolahnya. Kemudian, kemiskinan membuat anak sulit berkembang karena dapat berpengaruh terhadap kondisi rumah, kesehatan, dan juga kesempatan belajar, sehingga masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendidikan. Selanjutnya, walaupun kemiskinan ini sulit diatasi, akan tetapi pendidikan ini dapat membantu jika sejak kecil. Kemudian melibatkan orang tua dan juga adanya dukungan yang cukup dari rumah dan juga sekolah. Selanjutnya, jenis kelamin adalah perbedaan fisik antara anak laki-laki dan juga perempuan, dan peran diri ini lebih penting karena dapat mempengaruhi perilaku dan juga kesempatan pendidikan. Selanjutnya, anak perempuan lebih baik dalam banyak pelajaran, akan tetapi terdapat ketidakadilan, yaitu seperti pengaruh perbedaan kelakuan, kemudian pilihan sejak kecil. Selanjutnya, perbedaan gender pada anak ini lebih disebabkan karena bagaimana ia dibesarkan daripada kemampuan alami anak tersebut. Kemudian, prestasi anak perempuan meningkat karena perubahan sikap masyarakat dan juga kebijakan sekolah yang memberikan kesempatan belajar bagi semua orang. Selanjutnya, anak perempuan umumnya unggul di sekolah, akan tetapi tertinggal dalam pembelajaran teknis seperti matematika dan juga sains. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh sosial, bukan karena kemampuan. Selanjutnya, anak laki-laki kurang tertib dan juga kurang fokus, dan terpengaruh bahwasannya belajar ini bukanlah suatu hal yang keren, sehingga mereka mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya, anak laki-laki bisa berprestasi dengan adanya dukungan yang lebih, kemudian keterlibatannya aktif, dan juga pengalaman yang menyenangkan. Kemudian, perbedaan prestasi antar kelompok ras disebabkan karena lingkungan dan juga budaya, bukan karena gen atau kemampuan bawaan. Kemudian, kelompok etnis minoritas di Inggris, terutama yang tinggal di kota, mereka mengalami diskriminasi dan juga kesulitan, sehingga berdampak pada prestasi mereka di sekolah dan juga kesempatan kerja mereka. Selanjutnya, anak-anak dari kelompok etnis berbeda memiliki nilai yang berbeda karena disebabkan oleh lingkungan dan juga ekonomi. Selanjutnya, kesulitan belajar dari kelompok etnis berbeda ini dipengaruhi oleh lingkungan, bahasa, dan juga perlakuan di sekolah, bukan karena kemampuan. Selanjutnya, perbedaan prestasi antara anak laki-laki dan juga perempuan dari kelompok etnis berbeda ini dipengaruhi oleh budaya dan harapan sosial yang berbeda-beda. Selanjutnya, diskriminasi ini dapat dikurangi dengan adanya kerjasama kelompok dan juga pendidikan yang mengajarkan keberagaman, dan juga adanya dukungan khusus seperti mendatangkan seorang mentor positif untuk kaum minoritas. Selanjutnya, siswa dari minoritas ini dapat mengalami peningkatan prestasi dengan adanya dukungan keluarga dan juga adanya dukungan sekolah dan juga strategi belajar yang baik. Kemudian, ringkasan bahwa pendidikan ini dipengaruhi oleh sosial dan juga budaya, dan kesetaraan prestasi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kemudian diskriminasi dan juga pengaruh sosial. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.